media sosial tidak seindah drama Korea. Jari jemarimu, tajamnya kukumu, bagaikan pedang yang tajam, kapanpun dapat melukai maupun mengupas buah, dan kalian suguhkan ke orang yang suka dengan buah yang segar dan menyegarkan, dan juga dapat berubah menjadi yang sebaliknya. Medsos atau media sosial menjadi ladang amal jariah di akhir zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kita tahu mengetahui rumus dunia yang ada permulaannya akan binasa. Tidak ada yang abadi atau kekal. Ada yang abadi akan tetapi akan berubah-ubah setiap masa ke masanya. Akan tetapi sifatnya tidak maha, dan sifat maha tidak dimiliki selain Dia yang pantas menyandang sifat sombong. Manusia yang dilahirkan ibu tidak sendiri, diawali dengan air ketuban, lalu si bayi setelahnya ari-ari, menunjukkan manusia tidak dapat hidup sendiri, dalam kurung pasti membutuhkan yang lain. Entah sebagai teman juga perlu mempertahankan kehidupannya, memerlukan makhluk lain untuk dimakan dan kebutuhan yang lain. Kita perlu garis bawahi yang disebut makhluk itu yang selain Maha Pencipta. Manusia makhluk yang perlu bersosial, dan di zaman akhir ini kita disudutkan oleh bersosial di media massa. Mau atau tidak mau pasti kita jalaninya, dan menjadi tuntutan akhir zaman. Kita bersosial tentu tahu dengan kata-kata mulutmu harimaumu, dan kemauanmu tidak seindah angan-angan di dalam pikiranmu. Dalam kurung, media sosial tidak seindah drama Korea. Jari jemarimu, tajamnya kukumu, bagaikan pedang yang tajam, kapanpun dapat melukai maupun mengupas buah, dan kalian suguhkan ke orang yang suka dengan buah yang segar dan menyegarkan, dan juga dapat berubah menjadi yang sebaliknya, dalam kurung buahnya busuk. Bersosial media kita harus mempunyai hati yang lapang, karena tujuan kita baik belum tentu diterima dengan baik, karena di awal dijadikan Adam, diceritakan iblis dan malaikat tidak suka dengan Adam atau dengan adanya Adam. Akhirnya malaikat mau sadar, karena malaikat hanya makhluk dan wajib menghamba, sedangkan iblis malah menyombongkan diri dan menjadi dalam kurung menjadi contoh. Mereka makrifat dan bersahadat, akan tetapi tidak melakukan perintahnya atau menentang perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disyariatkannya. Sebagai umat Islam, kita percaya semua manusia dilahirkan dalam keadaan Islam, dan untuk dilaksanakan di kehidupan ini agar sampai akhir hayat tetap iman Islam, tentu juga wajib diilmuinya, dan menuntut ilmu diwajibkan dari kita lahir sampai akhir hayat tiba.
Mencari ilmu perlu guru dan sanad keilmuan menjadi wajib dicari karena sifatnya ilmu penyampainya ada dua dari malaikat yang berguru dan bersanad sampai ke para nabinya masing-masing. Yang putus sanadnya, yang berarti pemutusnya itu adalah iblis yang bersifat menyesatkan. Media sosial atau medsos adalah memudahkan manusia dan menjadi ladang beramal jariah, entah menjadi dosa jariah atau menjadi pahala jariah, entah yang kita sadari atau tidak kita sadari, karena tergantung dengan keilmuan yang bersanad atau putus sanadnya keilmuan yang kita upload atau kita share-nya. Kami punya tip cara mudah membedakan beragama, dan kita sebagai taklid atau ikut-ikutan pahami guru kita atau yang kita ikuti menyelisihi seruan ayat Al-Quran apa tidak dalam iman dan Islamnya dalam rukun yang pertama dan menjadi pondasinya agama. Bila menyelisihi, hati-hati dalam mengeser yang diupload ustadz tersebut, karena bisa jadi ladang dosa jariah yang akan kalian petik nanti di akhirat, dan akan terkejut nantinya kalian dan akan sadar. Akan tetapi sudah terlambat, cuma siksa yang ada yang kalian rasakan. Cerita akhir zaman, Imam Al-Mahdi akan berhadapan dengan ahli fitnah yang digambarkan bermata sebelah atau bermata satu. Kita hanya dihadapkan kedua pilihan, mengikuti Imam Al-Mahdi atau ahli fitnah, dan sihirnya sangat dahsyat sekali. Yang menjadi pengikutnya tidak sadar diri, bahkan mereka merasa yang paling benar dan merasa menjadi panitia surga dan neraka. Kita sebagai umat Nabi akhir zaman imani sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik dan sisi ayat Allah titik-titik dan dekat titik-titik, dan imani seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bertauhid bermata sebelah, hanya iman satu sisi dan ingkar sisi ayat yang lainnya, yang dikiaskan seperti ahli fitnah akhir zaman. Dan yang demikian diceritakan tidak ada kampung yang terlewatkan oleh kedatangan ahli fitnah akhir zaman. Kurang lebihnya seperti yang dikatakan Abah Aus dalam kurung, cuma ada antara yang memilih dan yang tidak memilih. Akan tetapi mungkin yang dikatakan Abah Aus bisa jadi terbalik. Sepengetahuan kami, thorikoh titik-titik berakidah menuhankan dirinya sendiri atau menyesuskan dirinya sendiri, karena kami pernah mengikuti titik-titik dalam rangka titik-titik karena di masa itu ada isu ninja. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.